Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan baik, mengasihi kita, memberkati kita, memberikan kita kesempatan dan anugerah. Di masa-masa Prapaskah ini, izinkan saya kembali mengajak kita semua untuk merefleksi hati kita, melihat hati kita, dan masih di dalam topik atau tema yang sama, belajar dari Yudas. Sekali lagi, bukan supaya kita menjadi seperti Yudas, tetapi supaya kita waspada dan tidak menjadi seperti Yudas. Pembacaan kita adalah Matius pasal 26 ayat yang ke-16 yang berkata, "Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus." Beberapa waktu yang lalu, pelajaran pertama tentang bagaimana supaya kita tidak mengkhianati Tuhan, menjual Tuhan, adalah menjaga hati, jangan seperti Yudas. Lalu kemudian teks ini mengajarkan prinsip yang kedua tentang mewaspadai dosa. Hati perlu dijaga sambil kita waspada terus, sambil kita mawas diri terhadap berbagai macam dosa, rupa-rupa dosa, membentengi diri supaya tidak terpapar akan dosa. Perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai Yudas. Dikatakan di sana ketika sudah ada deal transaksi dengan imam-imam untuk menjual Yesus, dikatakan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dosa yang tidak diwaspadai, hati yang terbuka dengan kompromi, akhirnya ditundukkan dengan cara hati itu dikuasai, disetir sedemikian rupa sehingga fokus dan pikiran Yudas sekarang mencari-cari kesempatan yang baik. Kesempatan yang baik sayangnya bukan untuk perbuatan baik, tapi kesempatan baik untuk melakukan kejahatan dengan mengkhianati Tuhan Yesus. Dosa yang tidak dikendalikan, dosa yang diizinkan menguasai, akan mengambil alih keputusan, akan mengambil alih pikiran, akan mengambil alih kemurnian dan hati yang mengasihi Tuhan sehingga terus mencari-cari kesempatan. Tuhan Yesus saya yakin mengetahui hal itu dan beberapa kali Tuhan memberikan nasihat, kewaspadaan kepada Yudas. Tapi sepertinya hatinya sudah tumpul, telinganya tertutup akan nasihat dan kebenaran. Sehingga seperti ungkapan dalam bahasa Jawa yang sering mengatakan di palangono melumpat, di talenono medot. Ini adalah istilah yang mungkin bisa diasumsikan sebagai istilah yang positif. Orang yang punya determinasi atau orang yang punya tekad yang gigih, tidak ada halangan yang bisa merintangi niatnya. Tetapi juga kadangkala ungkapan ini diasosiasikan dengan orang yang keras kepala. Dikasih nasihat, dikasih ajaran, dikasih anjuran, tapi terus berusaha mencari hal-hal yang tidak tertib. Kadangkala ada banyak orang Kristen yang seperti ini. Dia terus-menerus dikendalikan dosa, dikasih nasihat, dikasih bimbingan, dikasih jalan, dikasih semacam pagar supaya tidak melanggar, tapi terus berusaha mencari kesempatan untuk melakukan dosa. Kenapa demikian? Karena dosa itu sudah menguasai hati dan pikirannya sehingga seperti binatang atau lembu yang dicocok hidungnya akan ikut terus apa yang diarahkan oleh dosa. Dosa itu menjadi daya pikat yang begitu kuat sehingga seperti Yudas mencari-cari kesempatan untuk berbuat dosa. Prinsip ini mengajarkan tentang mari kita mewaspadai dosa. Dosa yang dibiarkan akan menguasai kehidupan kita, lalu kemudian kita akan kehilangan kendali atas hidup kita. Hidup kita akan diarahkan akan dosa dan berbuah kepada dosa dan menghasilkan dosa. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita sedang melawan dosa atau mulai membiarkan dosa itu mengarahkan kehidupan kita? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kembali kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk rahmat-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Kiranya jemaat Tuhan terpelihara di dalam kasih karunia, setia taat mengikut Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.